mengevaluasi. Nah, yang kedua, teman-teman bisa menggunakan treatment ini jika kondisinya itu lelah. Treatment yang pertama, teman-teman bisa, nah di sini lihat ya, telapak ini, itu teman-teman bisa memijat semua area telapak, mulai dari sisi sebelah kelingking, jalur kelingking, ruas pertama, ya, ruas pertama di telapak sini di ujung ini kita pijat ke atas sampai batasnya pergelangan sini, kemudian seluruh telapak tangan ini kita pijat, ya, seluruh telapak kita pijat. Kalau saya biasa mijit seperti ini, jadi dapat semua. Mijitnya pelan-pelan aja, nggak perlu kenceng, karena memang kita insya Allah titiknya di sini pasti dapat. Salam sehat tanpa batas. Nama saya Abdul Hadi, biasa dipanggil Hadi, merupakan seseorang dengan disabilitas tunanetra. Saat ini, saya bekerja penuh waktu sebagai terapis massage, herbalis, digital marketing, channel bisnis, content reader, dan online shop untuk berbagai produk. Motivasi saya adalah bahwa meskipun saya tidak dapat melihat, buta, dan keahlian saya hanya sebatas tukang pijat, saya bertekad untuk menjadi seorang terapis pijat yang memiliki pengetahuan dan keterampilan optimal. Saya yakin bahwa kemampuan dan kesuksesan seseorang bergantung pada pola pikir dan tekad untuk terus belajar dalam kehidupan. Oleh karena itu, saya ingin berbagi pengetahuan yang bermanfaat terkait kesehatan alami, sekecil apapun yang saya miliki. Semoga tips, trik, motivasi, dan konten lain yang saya bagikan melalui saluran YouTube Hadi Edukasi ini dapat memenuhi harapan sebagai penyempurna. Semoga setiap konten yang kami sajikan memberikan manfaat. Penting untuk dipahami bahwa materi yang disajikan di kanal Hadi Edukasi bertujuan sebagai pelengkap sudut pandang kita semua, bukan sebagai solusi absolut terhadap penyakit yang mungkin kita hadapi. Terima kasih. Hadi Edukasi saring dan kolaborasi. Untuk kerjasama, promosi, iklan, konsultasi silahkan bisa melalui email redaksihadiedukasi@gmail.com, WA 083850109323 atau 088808504495, FB facebook.com/motivasi bisnis. Jangan lupa juga follow dan gabung di grup Resep Sehat Alami dan FB Hadi Edukasi biar dapat update duluan. Silahkan kunjungi melalui website https://hadiedukasi.my.id. Belanja online yang dibutuhkan bisa beli di sini, https://toko.id/edukasi, atau ke Halalmart https://hni.id/hni.id/02732283. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di channel Hadi Edukasi dan masih dalam kondisi yang sehat insya Allah. Harapannya juga buat teman-teman yang sudah terkoneksi selalu dalam kondisi sehat dan diberkahi oleh Yang Maha Kuasa dari sisi kesehariannya. Terima kasih yang sudah terkoneksi dan yang sudah mensupport kami dari order produk-produk kami, jasa dan juga layanan yang lain, dan yang sudah terkoneksi melalui channel juga forum Resep Sehat Alami. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apapun yang teman-teman berikan, yang teman-teman lakukan, ini semua bisa menjadikan salah satu langkah untuk menjemput keberkahan dan semakin lebih baik untuk konsep tebar manfaatnya. Di session sharing kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari beberapa email yang sudah masuk. Dalam hal ini adalah mempraktekkan apa-apa yang ditanyakan dan yang di-sharingkan. Ada pertanyaan, bagaimana jika kita dalam kondisi yang kurang nyaman pada tubuh kita, misalnya masuk angin, kemudian misalnya mengalami kondisi-kondisi mudah letih, kemudian
kondisi yang lain, intinya sih mudah masuk angin. Apakah ada treatment sederhananya yang bisa dilakukan secara mandiri sebelum melakukan pertolongan yang lain? Saya akan cerita dulu masuk angin atau kondisi kelelahan atau flu dan lain sebagainya. Ini dihasilkan atau didapatkan dari kondisi pola kebiasaan yang memang kurang begitu memahami jam istirahat tubuh kita ya. Sambil contoh misalnya kita sering pas mepet maghrib tuh mandi, kemudian kita sering misalnya pas jam malam, di tengah malam itu makan yang berat-berat, atau sampai jam 9, jam 8 malam itu kita biasa makan, padahal ada waktu untuk mengonsumsi makanan berat di jam-jam yang memang tubuh kita masih bekerja. Jadi tubuh kita tuh mempunyai sistem, mempunyai pola, dan masing-masing itu juga ada jeda, ada istirahat gitu ya. Itu contoh-contoh. Nah, kalau sudah seperti ini, yang pertama yang harus dirubah adalah pola makannya. Jadi waktunya ya konsisten. Terakhir misalnya malam kalau pengen tetap makan karena telat, karena berbagai kesibukan, teman-teman bisa mengonsumsi seperti jus buah gitu ya, seperti roti, mungkin makanan-makanan yang sifatnya nggak terlalu berat. Syukur-syukur buah ya, kalau buah itu lebih disarankan lagi, jadi malam kita konsumsi buah gitu. Adapun nasi itu bisa paling sore jam 8 malam lah, paling sore ya, jam 7, jam setengah 8 tuh itu udah sangat paling sore, paling telat lah gitu. Nah gitu, clear ya. Itu yang pertama yang harus dilakukan, mengevaluasi. Nah yang kedua, teman-teman bisa menggunakan treatment ini jika kondisinya tuh lelah. Treatment yang pertama, teman-teman bisa, nah di sini lihat ya, telapak ini, itu teman-teman bisa memijat semua area telapak, mulai dari sisi sebelah kelingking, jalur kelingking, ruas pertama ya, ruas pertama di telapak sini, di ujung ini kita pijat ke atas sampai batasnya pergelangan sini. Kemudian seluruh telapak tangan ini kita pijat ya, seluruh telapak kita pijat. Kalau saya biasa mijitin seperti ini, jadi dapat semua. Pijatnya pelan-pelan aja, nggak perlu kenceng, karena memang kita insya Allah titiknya di sini pasti dapat. Pastikan kukunya juga nggak panjang supaya nggak melukai ya. Nah, oke, ini dilakukan selama 2 menit. Gerakan seperti ini mulai dari sini, kemudian sampai seluruh telapak. Nah, berikutnya teman-teman memijat punggung tangan kiri, seluruh punggung tangan kiri ya, diawali dari sini. Kita pijat gini. Oke, seluruh punggung tangannya. Ini dilakukan selama 2 menit ya, dilakukan selama 2 menit. Nah, setelah itu teman-teman pindah ke area kepala di sini. Nah, saya ini dulu. Nah, ini gerakannya. Di kepala ya. Ini gerakan seperti ini selama 2 menit juga. Nah, kemudian gini.
Nah, oke. Itu gerakan dilakukan selama kurang lebih 3 menit. Nah, yang terakhir teman-teman bisa minum air rebusan dan jahe, air rebusan jahe dicampur dengan gula aren. Jahenya kira-kira seukuran jari kelingking, satu ruas segini. Nah, ini segini. Kemudian teman-teman nggak usah digeprek ya, cuci aja, langsung direbus dengan air kurang lebih 600 ml. 600 tersisa kurang lebih 100 atau 150 ml, baru ditambahkan gula aren, kemudian dikonsumsi pas posisi hangat ya. Oke, dilakukan season ini jika kondisinya memang kurang nyaman banget ya, setiap hari selama 3 hari. Kalau kondisinya hanya tiba-tiba kemudian nanti besok lumayan ngurangi, intinya buat perawatan lah sama pencegahan, teman-teman bisa seminggu sekali melakukan treatment ini. Treatment ini dilakukan secara mandiri, nggak dilakukan untuk orang lain, karena ini saya asumsikan untuk orang awam, bukan untuk para terapis yang akan dilakukan ke pasiennya. Karena untuk teknik terapis ada sendiri metodenya, dan itu memang sudah diberikan atau dibekali karena mereka mempunyai basic ilmunya. Saya insya Allah ada. Jadi ada tahapan pembukaan, tahapan stretchingnya, tahapan pemijatan atau penyembuhannya, dan closing. Jadi ada tahapan opening, proses, kemudian closingnya. Fix ya, itu secara gambarannya. Mudah-mudahan mewakili dari pertanyaannya dan minimalnya menjadikan opsi pertolongan sekaligus juga menambah wawasan kita bersama. Terakhir dari saya, salam sehat tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.